Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak kita semua membaca dari Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11. Kita akan membacanya Matius pasal yang ke-11, saya mau mengajak kita semua membaca dari ayat yang ke-25 sampai ke-30. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Kita akan bergiliran membaca, saya ayat yang ke-25, demikian sampai ayat ke-30. Kita akan membacanya secara bergiliran. Ajakan juru selamat, ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya akan membacakan lagi ayat yang ke-28, ini menjadi ayat penekanan kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu. Tuhan memberikan kepada kami Alkitab yang begitu indah, yang mengajarkan kami begitu banyak hal. Tuhan tolonglah kami, bantulah kami manusia-manusia yang lemah, yang sungguh memerlukan firman Tuhan menopang hidup kami. Tuhan tolong bantu kami dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai hamba-Mu yang hina dan bodoh ini. Biarlah Tuhan yang pakai seluruh daripada kami dengan Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat yang ke-28 ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Ini adalah ayat yang sudah sangat terkenal sekali di dalam kekristenan kita. Banyak sekali orang-orang yang memakai ayat ini, dan banyak sekali orang-orang yang menjadikan ayat ini sebagai ayat yang memotivasi hidup, ayat hafalan yang dihafal terus, yang terngiang-ngiang di dalam pikiran. Tapi saudara, sayangnya adalah banyak sekali orang yang sudah melihat ayat ini, membaca ayat ini, namun tidak mengerti makna sesungguhnya daripada ayat ini. Sehingga banyak orang yang memakai ayat ini untuk perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara pergumulan pribadi saja, dan ini tidak digali lebih dalam lagi. Mereka hanya mengerti apa yang dimaksud dengan letih, lesu, dan beban berat itu adalah orang-orang yang memiliki masalah dalam hidup. Sehingga apapun masalah dalam hidup saya serahkan semua kepada Tuhan. Misalkan saya memiliki masalah, dalam pekerjaan saya punya masalah. Ada karyawan yang tidak bekerja dengan baik, mengalami kerugian dan sebagainya. Maka ketika ayat ini dibacakan, oh iya berarti apa? Saya mesti serahkan seluruh kerugian saya kepada Tuhan. Saya mesti serahkan apa yang saya pikir menjadi masalah saya kepada Tuhan. Atau kita punya masalah di dalam fisik kita, misalkan kita sakit gigi, atau misalkan kepala begitu pusing sekali, atau misalkan kita flu, batuk, dan sebagainya. Maka kita menyatakan, oh Tuhan, saya punya masalah nih sekarang. Masalahnya apa? Penyakit. Masalahnya adalah penyakit sehingga saya serahkan penyakit ini kepada Tuhan. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi saudara sekalian, apa yang dikatakan di dalam ayat ini sebenarnya tidak berkaitan ke sana. Maka kembali saya mau mengingatkan kepada kita semua saudara sekalian. Ketika kita membaca Alkitab, singkirkan terlebih dahulu seluruh pergumulan pribadi kita. Seperti yang dikatakan oleh pendeta Jimmy. Jangan kita langsung membaca Alkitab membawa ke pergumulan pribadi kita. Sehingga apapun yang kita baca, kita membacanya dengan kacamata pribadi kita. Sehingga seluruh firman Tuhan sepertinya berbicara hanya untuk pergumulan kita. Karena apa? Kita melihat dari perspektif pribadi kita sendiri. Tapi ini bukanlah satu ayat yang mengatakan hal itu saudara sekalian. Bukan masalah pribadi kita. Ataupun ini bukanlah ayat yang mengatakan orang yang tidak mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Oh saya begitu lemah, saya tidak mampu hidup benar, saya tidak mampu hidup baik.
Saya tidak mampu menguasai hidup saya sendiri karena hidup saya penuh dengan masalah. Sehingga apa? Solusinya datang pada Tuhan. Ini bukan ayat seperti itu, saudara. Bukan ketika saudara mengalami hidup yang kesulitan, maka saudara datang kepada Tuhan dengan ayat ini. Maka saudara sekalian, ayat ini berbicara tentang hal yang lebih khusus, yang lebih dalam, masalah yang lebih besar yang dialami oleh seluruh umat manusia. Bukan hanya kita saja. Dan masalah yang terbesar itu adalah dosa. Ayat ini sedang bicara mengenai keselamatan, mengenai dosa yang begitu besar. Sehingga di dalam kata yang lain atau di dalam bahasa yang lain, Yesus sedang mengatakan melalui ayat ini adalah, mari orang yang muak terhadap dosa, mari datang kepada Kristus. Mari datang kepadaku. Ini juga berkait juga dengan yang namanya air kehidupan. Karena Tuhan akan memberikan air kehidupan sehingga orang tidak akan haus lagi. Tuhan akan memberikan juga roti kehidupan. Ini berkait semua kepada hal yang dikatakan oleh Yesus. Maka orang yang muak terhadap dosa datang kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah saudara sekalian, bagaimana atau kenapa manusia bisa muak terhadap dosa? Bukankah dosa terjadi karena keinginan manusia sendiri? Saudara dan saya, kita semua melakukan dosa tidak pernah dengan paksaan. Kita terpaksa lakukan dosa, tidak. Kita terpaksa mencuri. Saudara, itu adalah satu alasan yang omong kosong. Karena apa? Karena manusia pada dirinya sendiri itu, dia melakukan dosa itu dengan satu kesengajaan. Ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, saudara tidak pernah melihat di dalam Alkitab bahwa Adam dan Hawa dipaksa ular melakukan dosa. Tidak ada. Ular hanya menggoda Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa punya hak dan bahkan punya kewajiban untuk melawan ular. Untuk mengatakan ular tidak benar, untuk mengatakan saya tetap percaya kepada Tuhan. Tapi mereka mau jatuh dalam dosa bukan karena paksaan, karena diri mereka sendiri. Sehingga saudara sekalian, kalau itu dilakukan dengan kerelaan manusia sendiri, kalau itu dilakukan dengan kesenangan manusia sendiri akan dosa, maka pertanyaannya kenapa manusia bisa muak terhadap dosa? Kenapa manusia dikatakan muak terhadap dosa? Apakah yang dikatakan oleh Yesus ini tidak masuk akal? Manusia tidak mungkin muak terhadap dosa karena itu kesenangannya. Bukankah dosa menyenangkan bagi manusia? Tapi saudara sekalian, saya mengatakan bahwa di dalam Alkitab menyatakan berkali-kali, manusia seharusnya muak terhadap dosa. Karena dosa adalah hal yang menjijikan. Karena dosa adalah hal yang menakutkan. Dan dosa adalah hal yang seharusnya menjadi musuh manusia. Saudara sekalian, di rumah kita masing-masing semua orang pasti punya yang namanya tempat sampah. Dan tempat sampah itu kalau mulai sudah penuh, apalagi sudah mulai berbau busuk, berbau yang tidak sedap, maka saudara dan saya akan langsung segera membuang sampah itu kan. Tidak ada di antara saudara yang mengatakan, wah sekarang tempat sampah sudah penuh, ya sudah, saya bawa ke kasur saya pakai untuk saya tidur, saya peluk sampah itu. Tidak ada. Karena apa? Itu hal yang menjijikan, itu hal yang kotor, itu hal yang memang selayaknya dibuang. Begitu pula dengan dosa. Dosa adalah hal yang kotor yang memang seharusnya dibuang. Tapi manusia malah menyukai dosa. Saudara sekalian, kenapa manusia seharusnya muak terhadap dosa? Ada beberapa hal saudara sekalian yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah tentunya manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia seluruhnya baik. Tidak ada cacat pada diri manusia. Manusia diciptakan dengan sempurna. Dan di dalam manusia ada keindahan, ada kebaikan, ada keharmonisan yang Tuhan ciptakan pada diri manusia. Saudara sekalian, ini kita bisa melihat juga ketika Patong salah satunya memberikan ilustrasi. Dia memberikan contoh kenapa hidung harus menghadap ke bawah. Dia pernah cerita tentang hal ini kan. Hidung harus menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke atas nanti hujan, airnya ngumpul semua di hidung dan sebagainya. Maka Allah tidak sembarangan menciptakan manusia. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Ini adalah campur tangan daripada Tuhan yang luar biasa. Dengan keindahan yang luar biasa. Sehingga ketika manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Berarti apa? Manusia mencerminkan karakternya Allah. Manusia mencerminkan sifatnya Allah. Sifat apa? Sifat keindahan. Oleh sebab itu saudara sekalian, hanya manusia yang bisa mengerti apa itu keindahan. Ketika kita di rumah kita masing-masing saudara sekalian, saudara pasti tidak suka dengan barang berantakan.
Ya kan? Rumah yang berantakan adalah rumah yang tidak ideal bagi pikiran saudara untuk dihuni. Walaupun demikian memang kadang-kadang kita sudah kesibukan dan lain sebagainya membuat rumah berantakan. Tapi saudara sekalian, maksud saya adalah tidak ada di antara saudara yang mengatakan rumah berantakan adalah rumah yang ideal. Kita akan mengharapkan rumah yang rapi, yang bersih, yang tersusun dengan baik. Itu adalah rumah yang ideal. Dan di dalam karya seni pun ada syarat-syaratnya, ada standar-standarnya. Meskipun seni itu menuju kepada satu perasaan hati manusia, menuju kepada satu keindahan daripada manusia tertentu, tapi di dalam seni pun tetap ada batasan-batasan mana indah, mana tidak. Oleh karena itu kita mempelajari seni-seni yang agung dari para pelukis-pelukis yang agung. Karena kita mengerti mereka melukiskan dengan batasan-batasan keindahan yang pas. Sehingga seluruh lukisan dilukis dengan harmonis. Nah itu yang seharusnya nampak di dalam kehidupan manusia. Sifat keindahan, sifat kebaikan, sifat keharmonisan, sifat keadilan itu seharusnya nampak dalam kehidupan manusia. Karena manusia tidak didesain untuk berdosa. Sekali lagi saudara sekalian, Tuhan tidak pernah memberikan tempat bagi manusia untuk berdosa ketika menciptakan. Ketika dia menciptakan suatu, misalkan saudara sekalian, ada orang pasti yang membuat alat ini ya. Alat ini dibuat dan diberikan tempat untuk bisa ini capitannya dicapitkan ke alat ini. Betul ya? Berarti yang membuat, yang merancang alat ini sudah merancang terlebih dahulu bahwa nanti akan ada capitan di tempat ini sehingga alat ini dibuat untuk mengakomodasi capitan ini. Ya saudara sekalian, tapi Tuhan tidak membuat manusia kemudian dia berpikir nanti mungkin akan ada dosa sehingga dosa harus tempatkan di sini. Nah ini baru sempurna. Tidak saudara, manusia sudah sempurna. Manusia tidak diberikan tempat untuk dosa di situ. Tidak ada tempat untuk dosa di tempat di manusia berada. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa dosa bukanlah rancangan Tuhan. Meskipun Allah berdaulat atas segala sesuatu, tapi Allah tidak sengaja langsung dengan kesengajaan saya mau menciptakan manusia dengan sedikit tempat bagi dosa. Tidak ada. Manusia diciptakan dengan utuh, dengan baik. Sehingga saudara sekalian dari sini kita bisa melihat manusia yang sejati naturnya itu kontra dengan dosa. Nah saudara ini yang harus kita perhatikan. Manusia sejati seharusnya punya natur yang kontra terhadap dosa. Sehingga ketika manusia melihat dosa seharusnya mereka menjadi muak. Mereka menjadi begitu jijik terhadap dosa itu. Selain itu saudara sekalian, dosa juga membuat manusia hidup dalam keadaan tanpa damai sejahtera dan pengharapan. Sehingga tidak ada satupun kesenangan yang dosa berikan sebenarnya. Tidak ada. Dosa hanya mengelabui manusia, dosa hanya menutupi manusia. Sehingga manusia hidup di dalam ketakutan, kegelisahan, kecurigaan, dan kehancuran. Saudara, ini fakta yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kita, di dalam relasi, di dalam seluruh masyarakat kita bisa lihat ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan. Saya takut, saya gelisah. Ada begitu banyak orang yang mengalami kecurigaan dan sebagainya. Dan justru hal-hal tersebut membuat manusia seharusnya tidak suka terhadap dosa. Apa yang mengenakan dari dosa? Ketika saya berbuat dosa, saya takut, saya menjadi gelisah. Itu sebabnya saudara sekalian, seharusnya manusia muak terhadap dosa. Karena memang keadaan berdosa adalah keadaan yang tidak nyaman, tidak memberi damai kepada manusia. Dan bukan hanya itu saudara, bukan hanya tidak memberi damai. Dosa juga membuat manusia hidup di dalam perhambaan. Nah perhambaan terhadap dosa ini banyak sekali diungkapkan oleh Paulus. Dan kita sudah mempelajarinya juga dari apa yang dikotbahkan oleh pendeta Jimmy di beberapa minggu kemarin, minggu kebelakang saudara sekalian. Dosa membuat manusia diperhamba. Salah satunya adalah adanya kebodohan dan kecanduan di dalam kehidupan manusia. Maka itu saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai orang-orang tertentu yang kecanduan dosa, orang-orang yang kecanduan pornografi, orang-orang yang kecanduan narkoba, orang-orang yang kecanduan berbohong, mencuri dan sebagainya. Saudara tidak bisa hanya menasihati mereka, dosa itu salah. Saudara, saya mau tanya, apakah orang-orang di penjara tidak tahu mencuri itu salah? Apakah orang-orang di penjara tidak tahu bahwa membunuh itu salah?
Dan suatu hal yang baru ketika mereka melakukan dosa itu adalah hal yang salah. Hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Semua manusia sejak kecil tahu hal-hal jahat itu adalah berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Tapi pertanyaannya, kenapa manusia bisa terus melakukan dosa? Ya karena itu saudara, karena dosa memang membuat manusia bodoh. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah berpikir ya. Kadang-kadang kita suka flashback ke belakang. Kita melihat dulu saya waktu masih muda, misalkan masih SMP, masih SMA, masih sekolah. Mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu Saudara sekalian sesali di dalam hidup. Aduh dulu kenapa ya, misalkan ya. Kenapa dulu saya tidak belajar baik-baik, tidak belajar benar-benar di sekolah. Kerjaannya main terus, misalkan ya saudara. Saya bukan lagi curhat saudara, enggak. Misalkan seperti itu ya. Jadi ada dosa atau ada kesalahan yang kita sesali dulu. Tapi saudara, hal itu baru kita sesali karena apa? Kita baru lihat, kita baru dicelikan sekarang bahwa hal itu adalah kebodohan. Apakah ketika kita melakukan hal itu, kita tahu itu kebodohan? Tidak. Itulah sifat dari dosa, membawa manusia kepada kecanduan sehingga manusia dibutakan. Nah seharusnya hal ini membuat manusia muak terhadap dosa. Karena apa? Hati manusia yang berdosa, dikuasai oleh dosa. Saudara sekalian, kadang-kadang kita suka mendengar bahwa hati manusia itu kosong. Ya, hati manusia kosong, tidak ada Tuhan. Hati manusia kosong, memerlukan Tuhan dan sebagainya. Betul saudara sekalian, hati manusia perlu Tuhan, betul. Tapi saudara, hati manusia tidak pernah kosong. Manusia memang memerlukan Tuhan betul, tapi hati manusia tidak pernah kosong. Maksudnya apa? Karena sesuatu hal yang kosong mengindikasikan sesuatu hal itu netral. Saudara punya gelas ini ya, saya punya gelas ini. Pasti kita semua akan berkata, gelas ini tidak kosong. Karena apa? Ada airnya. Kalau saudara ganti airnya ini misalkan dengan alat ini, saudara masukkan. Saudara juga akan berpikir gelas ini tidak kosong. Karena apa? Ada sesuatu di dalamnya. Maka ketika saudara berkata gelas ini kosong, berarti apa? Sama sekali tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu baru kosong. Nah saudara sekalian, maka dari sini ketika kita berkata hati manusia kosong, orang akan berpikir hati manusia itu sama sekali tidak ada apa-apa. Netral, bersih. Ada orang yang mengatakan manusia masih putih seperti kertas. Masih belum ada coretan. Tapi itu bukanlah ide dari Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan manusia yang tanpa Tuhan adalah manusia yang kosong. Tidak. Manusia yang tanpa Tuhan adalah manusia yang bersih seperti kertas putih. Tidak. Tapi manusia yang tanpa Tuhan adalah manusia yang berdosa. Saudara, hati manusia tidak pernah netral. Pilihannya hanya dua. Kepada Tuhan atau kepada dosa. Tidak ada netralnya. Dan ini berdampak juga kepada seluruh kehidupan kita. Di dalam seluruh kehidupan kita tidak ada yang netral. Musik tidak ada yang netral. Film tidak ada yang netral. Buku-buku, komik dan sebagainya tidak ada yang netral. Karena manusia memang tidak memiliki hati yang netral. Namun dikuasai oleh dosa. Sadar atau tidak sadar. Saudara sadar akan dosa saudara. Tidak membuat saudara tidak berdosa. Saudara tidak sadar akan dosa saudara pun tidak membuat saudara tidak berdosa. Maka saudara, ketika kita hidup di dunia ini, kita mengharapkan akan damai sejahtera. Dari dulu manusia mengharapkan damai sejahtera. Pembukaan Undang-Undang Dasar kita menuliskan damai bagi seluruh dunia. Menciptakan kedamaian abadi ya bagi seluruh dunia. Semua orang dari dulu mengharapkan damai. Bahkan orang-orang yang mau berperang pun mereka tidak berperang demi kerusuhan, tidak. Tapi orang berperang demi adanya kedamaian. Salah satu contohnya adalah dalam perang salib. Kenapa Paus waktu itu, Paus Innocent mau mengirimkan pasukan salib? Ya ada banyak alasan dibalik itu, alasan politik dan lain sebagainya. Tapi salah satunya adalah karena orang-orang Kristen yang berziarah ke tanah suci, ke tanah Yerusalem ya. Tanah suci di sini konteksnya Yerusalem, bukan tempat yang satu lagi. Tanah suci Yerusalem waktu itu mereka sering diganggu oleh bandit-bandit, perampok-perampok dan sebagainya. Sehingga Paus mengatakan, ayo kita serang mereka. Supaya apa? Ada kedamaian. Maka manusia berperang pun demi kedamaian, saudara. Semua orang mengharapkan damai, adil, bajik, keharmonisan, keindahan. Saudara membuat segala sesuatu pasti diharapkan agar seindah mungkin. Bunga-bunga yang disusun di depan ini tidak disusun dengan asal-asalan, tapi disusun seindah mungkin supaya orang menarik melihatnya.
Tapi saudara sekalian, kita tahu bahwa seluruh dunia tidak mungkin bisa mewujudkan hal ini. Karena apa? Karena dosa manusia begitu besar dan begitu menguasai dosa. Begitu menguasai manusia. Manusia begitu diperhamba oleh dosa. Sehingga manusia memiliki natur yang ingin menciptakan keindahan. Memiliki natur yang ingin menciptakan kebaikan dan lain sebagainya ini. Tidak pernah bisa terwujud. Dan saudara sekalian, inilah yang harusnya sekali lagi membuat manusia muak terhadap dosa. Karena dosa itu membuat manusia melawan naturnya. Karena dosa itu membuat manusia tidak sejahtera. Saudara lihat keluarga kita, pekerjaan, relasi, bisnis, masyarakat, negara kita. Saudara, ketika kita melihat semua aspek dalam kehidupan kita, kita hanya tahu satu hal. Manusia begitu rusak dan begitu tanpa harapan. Saudara, saya mau pakai satu contoh film yang kita tahu, ya. Banyak orang yang tahu film dari Minion. Film Minion itu ya Despicable Me. Ini yang pertama saudara, bukan yang sudah belakang-belakang. Diceritakan yang pertama itu ada kelompok bangsa Minion. Kuning-kuning gak jelas itu yang sukanya banana. Ya saudara tahu kan. Dia kelompok Minion itu kemudian ketika dia ada entah dari mana. Ya, jadi ini kelompok yang cukup abadi. Setiap zaman ada dan mereka selalu mengharapkan adanya satu pemimpin ideal yang memimpin kelompok ini. Maka mereka cari pemimpin ideal dan yang mereka pikir ideal itu adalah yang paling jahat di muka bumi. Sehingga ketika mereka melihat binatang paling jahat membunuh binatang yang lain, mereka pikir wah ini dia, ini pahlawan kita. Didatengin. Ketika didatengin ternyata binatangnya mati juga. Aduh mereka sedih ya gitu. Kemudian mereka cari lagi siapa ya. Oh ada dinosaurus di sana, besar. Oh dia membunuh, wah paling jahat. Datangin lagi, jadi pengikutnya. Kemudian dinosaurus pun akhirnya mati. Ya bingung gitu ya. Dan mereka terus mencari. Sampai satu titik diceritakan di film itu frustasinya luar biasa mereka. Hidupnya tidak karu-karuan. Dan saudara sebenarnya dari film ini ya, saya nggak tahu yang buatnya mau mengarah kemana. Tapi inilah contoh daripada manusia berdosa. Saudara berpegang pada keluarga saudara, dan berharap kepada keluarga ini akan membawa damai bagi saya. Keluarga ini akan membawa sejahtera bagi saya. Tapi ketika saudara pegang itu, keluarga tidak bisa lakukan itu. Saudara berharap kepada pekerjaan ini membawa damai bagi saya. Ketika saudara pegang itu, saudara sadar pekerjaan itu juga tidak mampu lakukan itu. Dan ini membuat manusia begitu frustasi sekali. Inilah yang Kristus katakan sebagai berbeban berat. Manusia berbeban berat karena dosa menghimpit hati manusia. Dan manusia diperhamba oleh dosa itu. Dan saudara sekalian, inilah yang diceritakan di dalam kehidupan bangsa Israel ternyata. Tuhan sudah menuliskan seluruhnya di dalam Taurat yang ada dalam bangsa Israel. Yang diberikan kepada bangsa Israel. Saudara sekalian ketika saya berbicara Taurat ini mengacu kepada seluruh perjanjian lama ya. Jadi saya tidak berbicara Taurat kepada hukum Musa saja. Buku Musa saja. Tapi ini mengacu kepada seluruh perjanjian lama. Dan seluruh perjanjian lama menyatakan kegagalan Israel yang sudah diperhamba oleh dosa. Bahkan umat pilihan Tuhan ini pun dia diikat oleh dosa yang begitu memperhamba mereka. Kita bisa lihat di dalam Alkitab. Saudara mau cari tokoh siapa yang tidak berdosa? Tidak ada. Israel mulai dari Abraham. Abraham orang kafir, orang jahat. Abraham bukanlah orang yang baik di hadapan Tuhan. Dan Abraham adalah orang yang menyembah dewa lain. Abraham menyembah ilah yang lain. Dan Abraham adalah orang yang dipanggil dari jauh. Kalau saudara melihat, Taurat itu kejadian diberikan kepada bangsa Israel. Israel akan langsung geleng-geleng kepala melihat Abraham. Dia orang kafir, tidak tahu hukum. Dia menyembah ilah yang lain. Dan saudara sekalian, yang lebih parah lagi ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dia tidak memiliki iman yang bagus. Maka dia terus berbohong kepada Firaun. Dia terus berbohong kepada Raja Salem dan sebagainya. Sehingga saudara sekalian yang terjadi adalah. Saudara bisa lihat ironisnya dari Abraham ya. Tuhan memberikan janji kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar dan akan menjadi berkat. Betul ya, itu janji Tuhan. Kamu akan jadi berkat. Tapi saudara,
Ketika bangsa Israel membaca kisah Abraham, yang didapati oleh bangsa Israel adalah Abraham bukan jadi berkat, tapi Abraham jadi kutuk untuk orang lain. Tahu dari mana Abraham jadi kutuk? Dia menipu Firaun, Firaun hampir dikutuk oleh Tuhan. Dia menipu raja dari Salem itu, raja itu pun hampir dikutuk oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan kepada kita saudara sekalian bahwa Abraham tidak mampu, tidak qualified untuk menjadi berkat bagi orang lain. Begitu pula dengan seluruh perjanjian lama. Saudara melihat di zaman hakim-hakim. Hakim-hakim adalah zaman yang memuncakkan seluruh kejahatan bangsa Israel. Padahal bangsa Israel belum jauh dari pemerintahan Yosua. Pemerintahan Yosua, pemerintahan Musa yang begitu bergairah, yang begitu kuat. Mereka belum jauh dari suksesornya itu. Dari orang yang meneruskan Musa. Mereka belum jauh. Tapi bangsa Israel di dalam kitab Hakim-Hakim ditutup dengan hampir pecahnya bangsa itu. Ditutup dengan hampir musnahnya satu suku. Karena mereka perang saudara. Saudara melihat di dalam zaman kerajaan. Zaman kerajaan adalah zaman yang penuh dengan perang-perang. Ya, kalau kita baca zamannya Saul, Daud, kemudian zamannya Salomo dan juga Rehabeam, Yerobeam, semua zaman itu dipenuhi dengan peperangan. Mereka terus berperang kecuali di zaman Salomo. Tapi saudara sekalian, zaman kerajaan ini mau menunjukkan kepada kita yang sebenarnya mereka perangi itu bukanlah bangsa asing. Bukanlah bangsa Filistin yang sebenarnya mereka sedang perang. Bukanlah orang Kanaan yang sebenarnya mereka menjadi musuh mereka. Bukan itu. Tapi poinnya dari kitab raja-raja itu salah satunya adalah musuh mereka adalah idolatry. Penyembahan kepada berhala. Dan ironisnya saudara di dalam Alkitab dinyatakan Salomo masuk ke dalam tahapan damai sejahtera. Di dalam tahapannya Salomo sudah tidak ada lagi yang namanya perang. Bahkan Raja Sheba pun bisa langsung datang dan sujud di hadapan Salomo memberikan upeti. Keadaan damai terlihat begitu luar biasa di dalam kehidupannya Salomo. Tapi saudara, di dalam akhir daripada kisah tentang Salomo yang dinyatakan adalah Salomo jatuh kepada idolatry. Itu menandakan apa? Hidup yang baik-baik saja tidak menjamin tidak ada dosa. Salomo terlihat seperti yang menang, tapi sebenarnya Salomo sudah kalah telak di hadapan Tuhan. Kalah telak terhadap dosa itu. Maka saudara hati-hati saja. Hati-hati bagi kita semua. Hidup kita yang baik-baik bukan berarti hidup kita tidak ada dosa. Hidup kita yang baik-baik, yang senang, yang bahagia, yang punya uang banyak, keluarga baik, bukan berarti hidup kita tidak diperhamba oleh dosa. Nah, ini yang kita bisa lihat, Israel gagal lakukan itu. Israel gagal mewujudkan damai Tuhan, Israel gagal mewujudkan shalom Tuhan, keindahan Tuhan, dan Israel gagal mewujudkan segala sesuatu di buminya Tuhan itu. Sehingga saudara sekalian kita melihat dari perjanjian lama, betapa hancur dan tidak setianya Israel di hadapan Tuhan. Karena gagal meresepsi Taurat. Taurat diberikan kepada bangsa Israel untuk banyak fungsi saudara, banyak kegunaan. Maka kita tidak bisa serta-merta orang Kristen zaman sekarang mengatakan, Taurat sudah tidak berfungsi. Tidak. Tapi Taurat punya banyak fungsi. Calvin itu mengatakan ada fungsi, setidaknya ada 3 fungsi daripada Taurat. Saya tidak akan bahas 3-tiganya. Tapi yang akan saya tunjukkan adalah fungsi ketiga yang Calvin katakan. Bahwa Taurat itu gunanya bagi umat Tuhan itu apa? Bukan untuk mengekang mereka, bukan untuk membuat umat Tuhan menjadi tersiksa, tidak. Tapi Taurat memberikan kepada kita suatu pengertian, satu hal yang kita ketahui untuk menyenangkan hati Bapa. Menyenangkan Allah. Jadi saudara, dari Taurat yang diberikan itu adalah gambaran kira-kira Tuhan memberitahu kepada manusia apa saja yang menyenangkan hati Tuhan. Yang harus dilakukan oleh manusia. Maka seharusnya ketika manusia melakukan Taurat itu, manusia berfokus kepada kecintaannya kepada Tuhan. Karena dia tahu ketika melakukan ini untuk Tuhan. Ini untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk saya. Nah saudara sekalian, maka itu beberapa kali pendeta Jimmy pernah katakan juga bahwa Taurat itu paling intinya adalah untuk menikmati cinta Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Yang di dalam perjanjian baru ini dirangkumkan menjadi 2 cinta besar. 2 kasih yang terbesar. Yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia.
Dua-duanya tidak bisa saling menghilangkan, tidak saling menghilangkan. Dua-duanya tidak bisa dicopot salah satu. Saudara, mengasihi Allah akan ditunjukkan dengan mengasihi manusia. Saudara, mengasihi manusia juga menunjukkan saudara mengasihi Allah. Dua-dua ini harusnya nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Karena ketika manusia melakukan Taurat itu dengan cintanya kepada Tuhan, shalom Tuhan akan muncul di dalam komunitas mereka. Kehadiran Tuhan akan muncul dalam komunitas mereka. Tapi mereka malah menolak hal itu. Mereka tidak menikmati cinta Tuhan. Tetapi Israel menolaknya dan menjadikan Taurat sebagai satu hal yang justru kontradiksi dengan cinta Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Taurat diberikan kepada bangsa Israel sehingga bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Dan mereka melakukan Taurat dengan hati yang terpaksa. Ada banyak sekali surat-surat di dalam Perjanjian Lama di mana nabi-nabi menggertak bangsa Israel. Nabi-nabi menghantam bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka melakukan segala sesuatu hanya demi formalitas. Saudara sekalian, formalitas di hadapan Tuhan tidak ada gunanya. Maka di dalam kitab nabi-nabi, termasuk kitab Maleaki mengatakan, aku tidak perlu korban bakaranmu. Apa maksudnya? Bukankah Tuhan yang menyuruh bangsa Israel memberikan korban bakaran? Betul. Bukankah Tuhan yang memberikan peraturan kepada bangsa Israel untuk memberikan korban bakaran? Betul. Tapi kenapa Tuhan sekarang mengatakan, saya tidak perlu korban bakaranmu? Saudara sekalian, Tuhan bukan pelin-pelan. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bagaimana bangsa Israel meresepsi yang namanya korban bakaran. Bagaimana bangsa Israel memperlakukan korban bakaran itu. Hanya untuk kesombongan diri mereka. Oh, saya bisa terus berdosa, kemudian saya bisa persembahkan korban kepada Tuhan. Saya bisa paksa orang lain, orang-orang yang berdosa, untuk memberikan keuntungan bagi saya, sehingga saya bisa mempersembahkan korban. Maka itu saudara sekalian, ini terjadi di dalam zamannya Tuhan Yesus, di mana bait Allah menjadi tempat berdagang. Karena apa? Orang membawa korban, bawa domba, bawa sapi. Imam-imam mengatakan, ini tidak layak untuk korban. Ini kurang, ekornya kurang panjang. Misalkan ya, kakinya cacat, ini ada codetnya sedikit. Ini bulunya kurang melingkar, ini bulunya terlalu lurus ya. Jadi harus dilingkarin dulu dan sebagainya. Mereka harus beli binatang-binatang yang ada di dalam bait Allah itu. Dan itu semua ada premannya, saudara. Jadi premanisme itu bukan zaman sekarang aja, zaman dulu pun ada. Premannya siapa? Orang-orang yang berbaju imam, itulah premannya. Semua duit di-store kepada orang-orang itu. Maka saudara sekalian, bait Allah menjadi tempat di mana orang menjaga terus. Kenapa orang jaga bait Allah? Karena itu sumber uang mereka. Maka pasukan ditaruh di bait Allah. Pasukan itu juga pasti disuap oleh mereka dan sebagainya, saudara. Hidup mereka begitu hancur. Dan mereka menggencet orang. Sehingga hati mereka yang tidak mencintai Tuhan ditunjukkan juga dengan hati yang tidak mencintai sesama. Selain itu saudara sekalian, selain mereka tidak bisa menikmati cinta Tuhan ini, tidak bisa menikmati cinta Tuhan, mereka juga gagal menikmati hal itu karena dunia dan nafsu dosa terus mengikati Israel. Israel terus diikat, dibawa terus hidup di dalam kefasikan. Saudara, Taurat seharusnya membawa Israel hidup dipimpin oleh Tuhan. Tapi yang terjadi apa saudara sekalian? Dosa membutakan mata orang Israel. Apakah orang Israel tidak belajar Taurat dengan baik? Mereka belajar dengan baik, saudara. Maka kita tidak bisa menghina. Tuh kan, orang Israel salah meresepsi Taurat. Karena mereka nggak baca Alkitab sih. Mereka nggak baca Alkitab, mereka nggak belajar Alkitab baik-baik. Jadi mereka salah. Enggak, saudara. Kalau kita melihat ya di dalam penafsirannya Perjanjian Lama, ada banyak sekali kelompok-kelompok. Seperti kelompok-kelompok Qumran, orang-orang komunitas Qumran. Orang-orang komunitas juga yang rabi awal-awal. Itu banyak sekali menuliskan tafsiran terhadap Taurat. Mereka mendalami Taurat, saudara. Mereka membaca Taurat dengan baik. Mereka sungguh-sungguh mendalami apa yang Taurat maksudkan. Mereka pelajari baik-baik. Terus kenapa mereka tetap berdosa? Jawabannya saudara sekalian, karena dosa membutakan hati mereka. Sehingga meskipun mereka melihat firman Tuhan, mereka membaca firman ini, hati mereka diselubungi
dan ditutup oleh dosa. Inilah perhambaan dosa. Ini yang dimaksud dengan perhambaan dosa. Dan saudara tidak bisa mengatakan, saya tidak diperhamba dosa. Saudara tidak bisa katakan itu. Karena kita semua, Alkitab katakan, sudah berbuat dosa. Martin Luther mengatakan satu hal. Ini mengenai hati kita, mengenai hidup kita. Saudara, kalau hidup kita, ini kata Martin Luther, hidup kita dikendarai oleh Allah, maka yang mengontrol, yang memimpin hidup kita adalah Allah. Sehingga kita berjalan kepada kemana yang Allah inginkan. Tapi kalau hidup kita dikuasai oleh setan, maka yang memimpin hidup kita adalah setan. Saudara, maka Israel dengan Tauratnya itu dia membuat 613 peraturan tambahan. 613 peraturan. Dan inilah yang disebut mereka diperhamba oleh dosa. Dan Tuhan sangat benci sekali kepada Israel yang diperhamba oleh dosa ini. Kenapa Tuhan benci dosa sih? Saudara sekalian, kenapa Tuhan membenci dosa? Alvin Platinga memberikan satu pemahaman kepada kita. Allah benci dosa bukan karena dosa itu merusak hukumnya Allah saja. Tidak. Memang dosa merusak hukum Allah, betul. Tapi yang lebih substansi lagi, kata Alvin Platinga, Allah membenci dosa karena dosa membuat manusia merusak shalomnya Tuhan. Merusak damainya Tuhan di bumi. Merusak keindahan Tuhan di bumi. Maka Allah sangat membenci sehingga saudara sekalian, perjanjian lama ditutup dengan apa? Ditutup dengan hardikan yang begitu keras sekali kepada bangsa Israel. Mereka sudah dibuang ke Babilonia, tidak membuat mereka bertobat kepada Tuhan. Inilah beban manusia. Inilah beban yang begitu berat. Dosa mengikat manusia sehingga manusia tidak bisa lakukan apa-apa. Saudara, celakanya adalah ini bukan hanya cerita Israel. Ketika kita membaca cerita-cerita, misalkan kita membaca cerita-cerita dari Shakespeare, kita membaca cerita-cerita yang agung, legenda-legenda, maling kundang dan sebagainya. Kita tahu bahwa cerita itu bukan cerita kita. Tidak mungkin di antara kita ada yang menjadi batu kan, seperti ibunya maling kundang. Atau di antara saudara apakah ada yang bisa menendang kapal sehingga berbalik menjadi gunung, tangkuban perahu? Tidak ada. Saudara ketika baca cerita itu, saudara sadar ini bukan cerita saya. Tapi berbeda dengan Alkitab. Ketika saudara kita semua baca Alkitab, kita tahu ini adalah cerita kita juga. Bangsa Israel berdosa, bangsa Israel tidak dipimpin Tuhan. Bangsa Israel tidak mencintai Tuhan karena dosa memimpin hidup mereka. Ini juga cerita kita. Pertanyaannya samanya di mana? Kenapa ini menjadi cerita kita? Bukankah kita semua bukan bangsa Israel ya? Kita tidak ada yang menjadi bangsa Israel, kita bukan bangsa Yahudi. Bukankah Tuhan tidak memberikan Taurat pada kita? Tidak ada satupun di antara kita diberikan Taurat langsung oleh Tuhan seperti bangsa Israel. Karena Israel adalah umat pilihan. Lalu apa samanya dengan kita? Saudara, celakanya adalah baik bangsa Israel maupun kita sama-sama tidak menikmati Tuhan. Sama-sama tidak mencintai Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan Israel dapat Taurat. Mereka gagal pakai Taurat itu untuk mencintai Tuhan. Gagal. Malah mereka membuat Taurat itu menjadi hal yang menindas manusia yang lain. Dan gagal mencintai Tuhan. Dan kita sebagai orang kafir diberikan apa? Tuhan katakan, kita diberikan hati nurani untuk mencintai Tuhan. Maka hati kita berbisik supaya bisa kita mencintai Tuhan. Tapi hati itu juga gagal membawa kita cinta Tuhan. Maka kita sama dengan bangsa Israel, saudara. Nasib kita dengan Israel tidak berbeda, kita sama. Sehingga saudara kita bisa melihat kalau bangsa Israel terus hidup dalam dosa, kita pun terus hidup dalam dosa. Bangsa Israel hidup di dalam lingkungan berdosa, kita pun demikian. Bangsa Israel tidak mencintai Tuhan, kita pun tidak mencintai Tuhan. Saudara, izinkan saya bertanya, bukankah lingkungan kita hidup sekarang terus membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan? Ada banyak hal sekali saudara sekalian di dalam hidup kita sekarang yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Membuat idolatry yang baru. Idolatry sekarang sudah tidak pakai patung, tidak pakai sembahan berhala. Tapi idolatry kita yang baru sekarang adalah mungkin gadget saudara. Kita tidak pernah bisa lepas dari gadget. Dari internet misalkan. Wifi itu menjadi kebutuhan primer zaman sekarang. Ya, karena semua orang perlu wifi dan semua orang cari wifi.
kemana-mana. Saudara, hati-hati. Mungkin ada anak-anak muda yang kecintaannya kepada game, sehingga itu menjadi idolatry baru. Mungkin ada orang-orang yang kecintaannya kepada uang, kepada pekerjaan, sehingga menjadi idolatry baru. Saudara bisa pakai segala sesuatu di dalam kehidupan saudara menjadi idolatry melawan Tuhan. Dan itu adalah yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Maka Gustavo Gutierrez mengatakan, saudara sekalian, dosa itu bukan hal personal. Kita sering mengatakan dosa itu hal personal, tapi Gutierrez mengatakan ini adalah hal yang bergantung juga kepada hal sosial. Satu lingkungan berdosa akan membuat seluruh orang di dalamnya berdosa. Timbal balik, ada hubungan seperti itu. Dan ini terjadi dengan historical fact, saudara. Dosa adalah sosial, adalah historical fact. Fakta sejarah. Apa buktinya dosa ini sosial? Buktinya adalah ketika kita melihat struktur masyarakat kita, pemerintahan kita, banyak sekali oppressive structure, struktur masyarakat yang menindas, eksploitasi dari orang satu ke orang yang lain, majikan pukuli pembantunya dan sebagainya, saudara sekalian. Dan dominasi orang yang satu kepada orang yang lain. Di Amerika sekarang sedang heboh lagi ya, orang kulit hitam didominasi, wah mereka terus berontak. Tapi saudara sekalian, mereka tidak sadar juga bahwa apa yang mereka lakukan membela orang kulit putih adalah membela orang kulit hitam adalah satu opresi juga terhadap orang kulit putih. Jadi sebenarnya sama saja saudara sekalian. Dan ini adalah satu hal yang sangat nampak di dalam masyarakat kita. Lingkungan kita yang korup membuat manusia semakin bodoh dan semakin mau meninggalkan Tuhan. Maka saudara sekalian, beban ini tidak ada yang bisa lepas. Karena apa? Lingkungan kita korup, hati kita sudah korup, hidup kita sudah korup, semua sudah dipenuhi oleh dosa. Saudara mau berharap apa? Di mana pengharapan kita untuk bisa melepas dari dosa? Tidak ada. Karena semua sudah dikuasai oleh dosa. Saudara sekalian, maka kita perlu sesuatu di luar diri kita yang bisa mencelikkan kita sebagai manusia. Kita perlu hal itu. Saya mau ambil contoh ini bandingkan dengan peran guru. Saudara, guru itu sangat berjasa bagi bangsa kita. Bahkan bangsa kita itu dimerdekakan oleh guru. Saudara, kita bisa bilang hal seperti itu. Secara tidak langsung, bangsa kita dimerdekakan oleh guru. Pertanyaannya adalah, saudara sekalian, kenapa manusia perlu belajar dari guru? Bukankah manusia bisa baca sendiri? Bisa belajar sendiri? Bisa menemukan sendiri? Saudara, kalau kita melihat binatang hidup, ketika binatang itu kita tusuk, pasti saudara akan tahu binatang itu akan mati kan? Kita nggak perlu belajar dari guru, misalkan belajar dari biologi. Oh ini nanti ditusuk, sel-selnya akan pecah dan lain sebagainya, darah keluar akhirnya mati. Kita sudah tahu itu, kita bisa lakukan itu. Kenapa kita perlu guru? Karena saudara sekalian, dari pengalaman-pengalaman yang guru miliki, itu membuat kita semakin dicelikan. Poin pentingnya di situ saudara. Bukan berarti guru pasti lebih pintar dari murid. Tidak tentu saudara. Karena ada banyak guru yang murid-muridnya itu sekarang sudah lebih tinggi, lebih pintar daripada guru itu. Banyak sekali. Dan mungkin kita sadar juga sebagai guru, banyak sekali guru-guru itu yang hanya menguasai satu bahan saja. Tapi tidak menguasai bahan yang lain. Sedangkan muridnya itu bisa menguasai semua bahan. Jadi saudara, saya tidak mengecilkan guru juga ya. Tapi di sini bukan bicara soal kepintaran. Guru lebih cerdas daripada murid-muridnya. Tidak. Tapi guru memiliki hikmat terlebih dahulu. Dia sudah dicelikkan terlebih dahulu. Sehingga dia bisa membantu orang mencelikan orang lain. Maka itu saudara sekalian, guru yang hebat itu akan mengajar anak-anaknya dengan baik. Sehingga anak-anaknya itu bisa celik apa yang diajarkan oleh gurunya. Bisa ya pakai klik itu ya bahasa dari klip kita kemarin. Pakai kata klik saudara. Nah itu perannya dari guru. Maka saudara sekalian, manusia tidak ada harapan di dalam dosa. Manusia bodoh di dalam dosa. Pengharapannya dari siapa? Dari guru yang agung, guru yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia mendeklarasikan ajakan ini, come to me. Ini adalah hikmat yang mencelikan, yang melepaskan seluruh beban manusia. Bukan hanya orang Yahudi, seluruh manusia dicelikan oleh karena ini. Pertanyaannya saudara sekalian, apa yang dimiliki Kristus sehingga dia bisa mencelikan manusia? Apa yang dimiliki Kristus yang tidak dimiliki oleh dunia? Saudara sekalian, yang dimiliki oleh Kristus adalah dia memberikan peristirahatan yang sejati.
Maka Kristus mengatakan, marilah aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan di sini adalah istirahat. Istirahat yang sejati. Saudara, istirahat ini bukan istirahat yang sementara, istirahat yang tidak memuaskan. Saudara minum air, nanti beberapa waktu kemudian akan haus kembali. Bukan istirahat seperti itu. Tapi ini adalah istirahat yang sempurna, yang melimpah, yang sangat dimiliki oleh hidup manusia. Lalu kadang-kadang kita suka berpikir, istirahat yang sempurna. Oh, berarti ini adalah setelah kematian. Saya masuk surga itu peristirahatan yang sempurna. Maka kita suka bilang ya, rest in peace ya, kalau pada orang yang meninggal. Oh, dia sudah beristirahat dengan sempurna di sana. Betul saudara, kita beristirahat di sana, tapi penekanan Yesus bukan kepada eskatologi itu. Dia mengatakan ini bukan untuk mengatakan, ayo ikut aku, nanti kita istirahat semua di surga ya. Enggak. Tapi di bumi ini pun kita semua, saudara sekalian, kita dapat istirahat dari Tuhan. Maka saudara kita melihat, apa sih maksudnya? Kenapa Kristus bisa mencelikkan manusia dengan peristirahatan itu? Kenapa Kristus bisa membukakan hidup manusia dengan peristirahatan itu? Melepaskan beban manusia? Jawabannya adalah saudara sekalian, karena hadirnya sang pemilik hidup. Dosa membuat kita menyingkirkan pemilik hidup. Dosa membuat kita menyingkirkan Tuhan. Sehingga manusia tidak bisa menikmati cinta Tuhan. Ini yang terjadi pada Adam. Adam berdosa membuat Adam menyingkirkan Tuhan. Saya mau sederajat dengan Tuhan. Saya mau bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Saya mau menentukan sendiri apa yang saya pikir benar. Maka saudara sekalian, Adam menyingkirkan Tuhan. Menyingkirkan pemilik hidup itu. Ketika kita menyingkirkan pemilik hidup, hati kita tidak akan tenang. Hidup kita tidak akan melimpah karena kita membuang Tuhan. Dan seluruh dunia kita mengajarkan kita akan hal itu. Saudara, di dunia ini banyak sekali barang palsu ya. Jam, HP, banyak sekali barang palsu. Segala sesuatu bisa dipalsukan. Tadi pagi saya cerita saudara sekalian, bahkan ikan pun bisa dipalsukan. Binatang pun bisa dipalsukan. Saya cerita ada arwana itu yang warnanya merah ya saudara. Arwana warna merah itu perlu proses panjang, perlu di-tanning, dikasih lampu, dijemur dan lain sebagainya. Makanan pun harus diatur. Tapi saudara sekalian, ada orang yang bleaching. Arwana itu di bleaching. Jadi dicat warna merah semua. Kenapa mereka lakukan itu? Karena arwana yang warnanya merah. Merah sekali itu. Harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta. Mereka paksa itu. Binatang dijual, sayapnya dipatahin, giginya dipatahin. Demi apa? Meraih keuntungan. Memalsukan. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena dibuat semenarik mungkin, semirip mungkin. Orang memalsukan sesuatu pasti dibuat dengan semirip mungkin. Saudara, Indonesia pernah berusaha memalsukan PBB. Kita pernah membuat hal PBB tandingan. Kita pernah membuat PBB tandingan di zaman Soekarno tahun 65. Yang disebut dengan Konevo. Ya, saudara bisa cari sendiri Konevo. Maka ada istilah Ganevo, Games of New Emerging Forces, ya, negara-negara baru. Soekarno berusaha untuk menarik perhatian dunia, membuat PBB tandingan dengan cara apa? Membuat gedung-gedung yang besar-besar. Maka kalau saudara ke Jakarta melihat ada gedung MPR DPR, itu dulu untuk PBB tandingan ini. Soekarno tidak pernah bikin gedung itu untuk pemerintahan kita, enggak. Tapi untuk PBB tandingan ini, maka gedungnya dibuat besar. Stadion Gelora Bung Karno. Kenapa namanya Gelora Bung Karno? Karena Soekarno lagi marah waktu bikin stadion itu. Dia lagi marah, PBB ini gak becus. Kenapa masukkan Malaysia? Dulu Malaysia dianggap negara boneka oleh Soekarno ya. Saya tidak mau keluar dari PBB. Dan dia bilang, saya juga bisa bikin PBB. PBB tandingan dibuat. Dia bikin stadion itu. Maka saudara, hal palsu dibuat semenarik mungkin untuk menarik orang memilih yang palsu dan bukan yang asli. Dan ini yang dinyatakan oleh dosa. Dosa membuat kita bodoh sehingga kita tidak lagi dipimpin Tuhan. Dosa membuat kita menyajikan hal yang menarik kepada kita sehingga membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka saudara, kita kadang-kadang suka terlalu banyak nonton film setan ya. Jadi kita takut sama setan. Kenapa? Oh, setan itu mengerikan. Setan itu seram. Setan itu punya rambut yang panjang sampai depan dan sebagainya. Tapi setan tidak bekerja dengan begitu. Setan bekerja memanipulasi hati kita. Sehingga dia memanipulasi dengan cara yang menyenangkan bagi kita. Dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang baik menurut kita sendiri. Dan karena itu kita dijebak oleh hal itu. Maka saudara sekalian, ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, Kristus membawa
pengharapan yang sejati itu, pembawa res yang sejati itu. Karena apa? Karena Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah hadir di tengah-tengah umatnya melepaskan manusia dari bodoh di bawah dosa. Sekarang dilepaskan menjadi apa? Di bawah Allah. Jadi saudara, ketika kepalanya sendiri adalah Kristus, Allah sendiri yang memimpin manusia, maka Allah akan membawa manusia kepada hidup yang berlimpah. Allah akan membuka selubung dosa daripada manusia itu. Sehingga manusia dimunculkan manusia yang barunya. Manusia yang penuh dengan kelimpahan itu. Hidup kita berlimpah karena Tuhan memunculkan itu. Tuhan memimpin hidup kita. Maka saudara sekalian, Allah satu-satunya yang bisa mencelikkan manusia. Ini ada di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dan sebagainya. Selubung mata manusia itu dibuka, digantikan oleh Tuhan. Yang memberikan kita kemerdekaan. Yang memberikan kepada kita segala suatu beban yang ringan, saudara sekalian. Maka hidup penuh beban. Kalau kita hidup penuh beban, saudara, itu bukan masalah daripada diri kita sendiri. Beban hidup kita bukan karena pergumulan kita, tapi karena hidup kita tidak dipimpin Tuhan. Banyak orang Kristen hidup tidak dipimpin Tuhan. Banyak orang Kristen hanya hidup seperti dipimpin Tuhan, tapi pimpinannya bukan Tuhan. Pimpinannya adalah iblis, adalah setan. Sehingga tidak sadar terus hidup berbeban berat. Saudara, maka apakah hidup kita dipimpin Tuhan atau tidak? Allah adalah sumber kelimpahan kita. Dan seharusnya kita merindukan Allah, bukan merindukan dosa. Dunia tidak mungkin memberikan kelimpahan dalam hidup manusia. Kenapa saudara? Karena dunia salah satunya, poin berikutnya adalah tidak memberikan penghibur yang setia menemani manusia. Apakah saudara bisa ditemani oleh uang? Siapa di antara kita yang bisa ditemani oleh uang? Tidak mungkin. Karena di dalam relasi, di dalam pertemanan itu harus ada timbal balik. Harus ada komunikasi. Uang tidak bisa membuat kita berkomunikasi. Sehingga adalah suatu pertanyaan, kenapa saudara merasa nyaman ketika saudara punya uang? Saudara, ini harus dipikirkan kembali ya. Ini harus kita pikirkan kembali. Memang kita bisa beli ini, itu, dan sebagainya dengan uang. Tapi saudara, kita harus berpikir, uang tidak bisa menemani hidup kita. Kedudukan, pekerjaan kita, status kita, tidak bisa menemani hidup kita. Karena apa? Mereka semua adalah impersonal. Saudara tidak akan merasa ada dampak bagi saudara ketika ada kamera ini misalkan. Kamera ada di sisi sini dan saudara merasa, oh kamera ini sangat memberkati saya, sangat mengerti hidup saya, sangat mengasihi saya. Tidak mungkin. Ini benda yang tidak bisa memberikan dampak bagi kita. Tidak ada relasi. Maka saudara sekalian, manusia itu adalah manusia yang perlu relasi. Kita tahu manusia adalah makhluk sosial, memerlukan relasi. Dan relasi itu tidak bisa dipenuhi oleh harta kita, oleh benda kita. Tapi relasi itu hanya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus yang menopang kita menjalankan firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang adalah personal, maka itu saudara sekalian ini sangat penting. Kita melihat dan berpikir dan percaya Roh Kudus sebagai personal, bukan kuasa. Apa dampaknya? Ketika kita percaya Roh Kudus sebagai kuasa, berarti Roh Kudus tidak bisa mengerti saudara. Itu fatal error. Kalau Roh Kudus tidak bisa mengerti, siapa yang akan menopang hidup kita? Tidak ada. Roh Kudus personal, karena itu dia bisa mengerti kita, bisa memberikan pengertian kepada kita akan kebenaran dan perspektif hati manusia. Sehingga apa? Saudara sekalian, ketika Roh Kudus hidup di dalam hidup manusia, Roh Kudus menemani manusia, Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kita kembali kepada respon yang benar, kembali kepada perspektif yang benar. Sehingga apa? Kita meresepsi seluruh dunia ini dengan benar. Pandangan kita yang tadinya dosa membuat kita berbeban berat. Sekarang pandangan kita diganti dengan pandangan Roh Kudus yang membuat hidup kita berlimpah. Dan ini semua hanya bisa didapati kepada orang yang datang kepada Kristus. Saudara, kita sudah tahu bahwa kehadiran Tuhan membawa kelimpahan. Kita tahu bahwa kehadiran Tuhan itu membawa hal yang positif, merubah hidup manusia, seluruh hidup dirubah. Kita tahu akan hal itu. Dan sekarang yang harus kita pikirkan adalah saudara sekalian, bagaimana menjamin, sekali lagi, bagaimana menjamin manusia tidak membuang Tuhan seperti Israel.
Israel dikasih Taurat. Israel dikasih nabi-nabi. Dia seharusnya mencintai Tuhan dari hal itu. Tapi yang terjadi, Israel membuang Tuhan. Bagaimana sekarang kita bisa menjamin orang Kristen, gereja Tuhan tidak lakukan hal yang sama seperti Israel? Saudara, jawabannya adalah union with Christ. Maka Kristus katakan, datang kepadaku. Datang kepadaku. Kenapa harus datang kepada Kristus? Karena engkau akan dipersatukan dengan Kristus. Saudara sekalian, kita dipersatukan dengan Kristus. Kita dijadikan anak-anak Allah. Kita tidak lagi ada di bawah dosa. Sekarang kita di bawah Kristus. Kita jadi anak-anak Allah. Luther mengatakan, tidak ada satupun yang bisa memperbaiki beban kita, dosa kita, selain Kristus yang datang, yang mengambil seluruh beban kita dengan tubuhnya yang dikorbankan untuk beban kita, untuk dosa kita. Maka ketika kita dipersatukan dengan Kristus, saudara tidak mungkin membuang Tuhan karena sudah bersatu dengan Kristus. Dan tidak ada lagi pemisahan antara Kristus dengan umatnya. Kristus hadir bersama umatnya. Saudara sekalian, maka ayat yang sangat menghiburkan ketika mengatakan 2-3 orang berkumpul, di situ Kristus hadir. Kenapa Kristus bisa hadir? Karena memang Kristus hadir bersama dengan umatnya. Janjinya mengatakan, aku akan menyertai engkau senantiasa. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan. Dan saudara, inilah peristirahatan yang sejati kita. Peristirahatan yang sejati kita bukan beban kita diangkat, dibuang oleh Tuhan, tidak. Maka ada lagu-lagu yang mengatakan itu ya, Tuhan ambil bebanku dan buang gitu ya ke laut ya. Kita gak jadi punya beban lagi. Enggak. Nanti saya akan tunjukkan saudara sekalian. Tetap di dalam Kristus pun ada beban. Terus bedanya apa? Nanti saya tunjukkan saudara. Tapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah kita bisa mengalami kelegaan, kita bisa mengalami peristirahatan sejati itu karena Kristus hadir. Maka saudara, dalam hidup kita yang baru tidak boleh ada tempat lagi bagi dosa. Kita berusaha, kita berjuang di dalam hidup kita untuk membuang dosa karena kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehadirannya di dalam hidup kita. Kita buang hidup kita yang lama dan kita memuakkan dosa. Itu yang harus kita capai. Maka rest di dalam Kristus ini menjadi satu rest yang tidak mungkin Tuhan berikan. Tidak mungkin dunia berikan. Karena apa? Karena di dalam restnya Allah memimpin hidup kita. Di dalam restnya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Di dalam restnya Kristus mempersatukan kita. Saudara, apakah kita bersatu dengan uang kita? Apakah kita bersatu dengan pendiri agama lain? Tidak mungkin. Hanya Kristus yang melakukan hal ini. Maka saudara, dari sini kita bisa melihat kenapa Kristus menyatakan klaim ini. Kalau saudara memahami hidup manusia penuh dengan beban, dan saudara mengalami betapa istirahat yang diberikan oleh Kristus adalah istirahat yang sejati, maka saudara akan sangat memahami kenapa Kristus mengatakan come to me. Saudara sekalian, come to me itu bukan ajakan dari penjual di pasar. Saudara pergi ke pasar, kita pergi ke pasar, kemudian ada yang jual barang-barang, ayo beli, ayo beli. Penjual di pasar hanya menawarkan. Saudara mau beli atau tidak beli, terserah. Terserah kita kan, tidak ada paksaan. Tidak, kamu harus beli ini loh. Enggak mau tahu, kamu harus beli. Enggak, tidak ada paksaan. Itu penjual di pasar. Kristus bukan katakan, ayo yang mau kelegaan, ayo datang sini. Sini, ayo ini belum laku nih, ayo sini. Enggak. Kristus tidak mengatakan hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dia mengatakan dengan deklarasi yang begitu keras. Dengan teriakan yang begitu kuat. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Ini adalah panggilan yang mencelikkan manusia untuk hidup yang penuh beban dan dosa kembali kepadanya. Karena apa? Tanpa Kristus, manusia tidak mungkin sadar terus hancur hidupnya. Inilah guru tadi saudara yang mencelikkan kita. Maka kita juga diperkenalkan dengan karya-karya yang agung supaya apa? Supaya saudara terbiasa dengan keagungan dan tidak terbiasa dengan kebodohan. Itu kan motonya dari kita, maka kita membuat terus seminar-seminar dan semuanya menjelaskan tentang karya yang agung. Kemarin Bapak Arif juga menjelaskan tentang Bach, ya, tentang Bach. Tujuannya apa saudara? Kita terbiasa dengan hal itu dan mencintai, menyukai hal tersebut.
Karena ada orang yang memperkenalkan, ada orang yang membukakan kepada kita. Kliknya itu dibukakan oleh orang. Maka saudara sekalian, siapa yang bukakan klik kita akan dosa? Kristus. Kalimat ini, come to me, adalah kalimat panggilan iman kita. Yang menghibur hidup kita. Maka di sini kita katakan saudara sekalian, ketika Tuhan berkata come to me, respon yang harus kita miliki adalah beriman kepada Tuhan. Datang itu artinya apa? Saudara harus melangkah. Dan saudara melangkah, memulai langkah itu dengan iman. Karena apa? Ada satu kutipan yang sangat baik sekali dari McLaren's Exposition mengatakan demikian. Yesus itu sudah melihat dengan jelas, ini bukan teori atau doktrin yang Arminian katakan ya, bukan ke arah sana. Tapi Yesus sudah melihat seluruh dunia ini, tidak ada satupun harapan. Tidak ada satu harapan. Dan Yesus berkata, hei manusia, ayo, saya sudah lihat tidak ada harapan loh. Ini seperti orang yang berada di menara mercusuar yang tinggi, melihat di seluruh lautan itu penuh dengan kapal perang yang ingin menghancurkan negara itu. Sehingga orang yang ada di mercusuar yang tinggi itu berkata, hei ada kapal perang, ayo kita akan diserang, ayo persiapkan. Saudara, Yesus seperti itu, dia sudah melihat seluruhnya, tidak ada harapan. Maka Yesus mengatakan dengan nada yang sedikit memerintah. Bukan memerintah dengan kasar, tapi memerintah dengan karena kerinduan, karena cintanya. Saudara sekalian, kalau saudara punya anak, saudara akan tanda petik paksa anak untuk belajar. Ayo kamu harus belajar, dimarah-marahin abis-abisan. Kenapa? Karena saudara jahat sama anak? Bukan. Tapi karena saudara mencintai anak, sehingga saudara dengan nada yang tinggi, saudara memerintahkan anak untuk belajar. Begitu pula dengan Kristus. Karena tidak ada harapan yang lain. Dia memerintahkan kita untuk kembali kepada dia. Ini dalam bahasa aslinya kata come to me itu kata yang memerintah. Kata yang memerintah, saudara sekalian. Maka saudara seperti itu. Kita melihat bahwa Kristus memerintahkan kita. Mari seluruh yang hidupnya beban berat. Beriman kepada Tuhan. Apa maksudnya beriman? Saya sudah beriman. Saya sudah datang ke gereja. Saya sudah beribadah. Saya sudah mengaku, oh iya saya percaya kepada Tuhan. Setiap minggu biasa kita mengadakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Itu diucapkan. Apa yang dimaksud dengan beriman? Saudara, iman itu tidak pernah lepas dari komitmen. Sekali lagi. Kalau hidup kita tidak komitmen kepada Tuhan, kita belum beriman. Semua kita melayani Tuhan, kita begini begitu, kita berkorban besar-besar untuk Tuhan segala macam. Itu semua menjadi omong kosong ketika hidup kita tidak komitmen kepada Tuhan. Ketika seluruh hidup kita tidak diserahkan kepada Tuhan. Saudara, ketika saya KKR regional, saya berkali-kali berkata kepada anak-anak, hei anak-anak, hati-hati. Ketika hidup untuk Tuhan hanya diberikan hari Sabtu dan Minggu saja, kita bukan anak Tuhan. Senin sampai Jumat adalah kebebasan. Oh, Senin sampai Jumat saya bisa berdosa. Saya bisa lakukan kesalahan. Saya bisa lakukan dosa, kejahatan. Bahkan di dalam pekerjaan pun tidak peduli. Ya, ini untuk Tuhan atau bukan untuk Tuhan, omong kosong. Yang penting saya senang. Saudara, orang seperti ini belum beriman pada Tuhan. Karena gak ada komitmen. Maka D.R. Carson mengatakan, iman yang sejati dalam definisinya adalah bertekun. Ketika tidak ada ketekunan, berarti apa? Imannya tidak sejati. Maka saudara sekalian, ketika kita datang kepada Kristus, kita bukan pengennya enak-enak saja. Oh iya ya, Tuhan membawa beban kita. Oh berarti sekarang kita lepas. Enak ya, hidup sama Kristus enak ya. Ini pikiran-pikiran yang merusak hidup manusia. Saudara, kita datang kepada Kristus. Kristus tetap kasih tanggung jawab pada kita loh. Kita punya tanggung jawab dalam keluarga. Kita punya tanggung jawab dalam pekerjaan. Di dalam masyarakat. Dan ketika kita datang kepada Kristus, tidak mencabut tanggung jawab itu. Tuhan tidak mencabut tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita. Tapi yang Kristus berikan kepada kita adalah, karena di dalam ayat yang kita baca, saudara sekalian, di dalam ayat yang kita baca, di sana dikatakan Yesus tetap memberikan kuk yang kupasang itu ringan. Maka orang yang datang kepada Kristus itu tetap dia ada beban yang ditanggung oleh dia. Ada tanggung jawab, saudara. Tetap orang itu menanggung tanggung jawab. Tetapi ini menariknya. Walaupun dia menanggung tanggung jawab, dia tetap dikatakan merdeka.
Dia tetap dikatakan lega. Oh, bedanya di mana? Bedanya adalah Kristus yang menopang tanggung jawab mereka bersama-sama dengan mereka. Kristus bersama dengan mereka menopang sehingga mereka bisa bertahan dalam komitmen. Bertahan dalam komitmen. Calvin, saudara sekalian, John Calvin, dia percaya bahwa ketekunan kita bertahan di dalam komitmen itu dikerjakan oleh Allah. Allah yang membuat kita tekun. Maka perseverance, ketekunan itu adalah seluruhnya pekerjaan dari Allah. Ini yang Calvin katakan. Saudara, maka kita menjadi orang yang bertekun. Beban kita terus dikerjakan dengan bertekun kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bantu topang kita. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Kristus topang beban kita? Minggu kemarin pendeta Jimmy pernah katakan ya. Apa maksudnya kasih beban kepada Kristus? Saya kasih sakit gigi saya kepada Kristus misalkan. Saya kasih kesulitan keuangan saya kepada Kristus. Maksudnya apa? Saudara sekalian. Bagaimana Kristus menopang beban kita? Jawabannya adalah dengan kasih-Nya. Kasih membantu kita lega di dalam hidup ini. Bagaimana bisa? Gerard Bray mengatakan, segala sesuatu apapun yang kita ketahui tentang Tuhan, itu mengajarkan kita tentang kasih-Nya. Dan setiap penjumpaan kita kepada Tuhan, itu mengungkapkan akan kasih-Nya. Maka come to me yang Yesus katakan, itu adalah panggilan kasih untuk memulai relasi dengan Allah. Mari mulai relasi dengan Allah. Mari mencintai Allah kembali. Mari kembali menikmati cinta Tuhan. Saudara, kita sebagai manusia, seluruh manusia itu punya relasi dengan Allah. Relasi yang paling minimal adalah relasi antara pencipta dan ciptaan. Itu relasi yang paling minimal. Semua ciptaan seperti itu. Tapi saudara, Allah bukan hanya ingin manusia punya relasi pencipta dan ciptaan, tidak. Tapi Allah pengen apa? Allah pengen relasi yang personal. Artinya apa? Allah pengen kita mengenal Dia. Karena pengenalan akan Allah ini membuat kita mengerti cinta dan kebaikan Tuhan. Ini yang gagal Israel lakukan. Israel tidak mengenal Allah. Sehingga dia salah meresepsi cinta Tuhan. Dia tidak mengerti cinta Tuhan. Tidak menikmati relasi itu. Dan malah menjadikan itu beban yang begitu berat. Saudara, ketika kita tahu Tuhan yang pegang hidup kita. Dan Tuhan yang pimpin hidup kita. Maka kita akan nyaman menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan nyaman. Banyak orang itu yang takut hidupnya nanti ke depan begini. Kenapa manusia takut? Salah satunya saudara, manusia takut, manusia khawatir. Karena tidak ada pegangan. Saya tidak jelas ke depan jadi apa. Ekonomi kita merosot, investor semua kalang kabut. Karena apa? Tidak jelas. Tidak ada pegangan ke depan apa. Tapi saudara, kita bisa nyaman. Kita bisa tetap kerjakan segala sesuatu karena cinta kasih. Yakub berani bekerja kepada Laban 14 tahun karena cinta. Apakah dia pernah merasakan saya terbebani? Enggak. Karena cinta membuat hidup kita nyaman. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Kalau hidup saudara dipegang oleh setan, maka saudara hidup tidak akan tenang terus. Karena saudara tahu setan akan mengganggu, setan akan menghancurkan. Saya harus pertahankan diri saya. Supaya saya tidak dihancurkan oleh setan. Tapi kalau saudara kita semua dipegang oleh Tuhan, kita tahu. Saya lega. Kenapa? Tuhan kan baik. Tuhan mengerti saya. Tuhan nyaman. Saya bisa nyaman di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup saya. Saudara, ada satu ilustrasi dari Pak Tong. Pak Tong pernah bercerita, waktu itu anaknya ditaruh di atas lemari yang cukup tinggi. Ya. Lemari yang cukup tinggi, anaknya waktu itu masih belum terlalu besar ya. Bukan yang sekarang ya saudara, anak yang sekarang gak bisa taruh di lemari. Anak yang waktu itu masih kecil, ya taruh di atas lemari. Kemudian Pak Tong melangkah beberapa langkah ke belakang. Dan setelah itu Pak Tong katakan kepada anak itu, ayo loncat. Sini, sekarang loncat. Ini jadi trik Pak Tong untuk mengajarkan anak percaya kepada orang tua. Ayo loncat sekarang. Anaknya ngelihat, kemudian dia mulai takut, dia mulai pegangan gitu. Gimana ini? Pak Tong bilang, ayo loncat. Dia, nggak mau. Ayo loncat. Matanya sudah mulai keluar air, sudah mulai nangis, ketakutan sekali anak itu. Dan Pak Tong berteriak, loncat sekarang. Akhirnya Pak, anak itu dengan ketakutannya dia langsung menyerahkan semua. Dia langsung loncat. Dan apa yang terjadi saudara ketika dia loncat?
Apakah lemarinya runtuh? Enggak, saudara. Apakah kepala dia terjatuh ke lantai? Enggak. Yang terjadi adalah papanya peluk dia. Papanya langsung rangkul dia. Papanya langsung tidak biarkan dia jatuh. Saudara, inilah Tuhan ketika berkata, "Come to me." Loncat, mari kemari. Banyak sekali orang yang tidak mau beriman kepada Tuhan, tidak mau hidupnya dipimpin Tuhan. Karena apa? Takut, saya tidak tahu apa yang ke depan akan terjadi. Tapi Tuhan katakan, mari sini loncat. Ketika kita sebagai orang Kristen punya loncatan iman itu. Loncatan iman bukan dalam hal negatif ya saudara. Bukan hal pokoknya sembuh. Itu bukan loncatan iman. Tapi loncatan iman adalah ketika kita sungguh-sungguh percayakan hidup dan hati, komitmen kita dipercayakan semua kepada Tuhan. Memang hal buruk akan terjadi kepada kita. Masih bisa terjadi. Orang Kristen masih bisa kena corona. Orang Kristen masih bisa meninggal. Orang Kristen masih bisa mendapatkan segala macam hal keburukan. Tapi bedanya apa? Hidup kita dipegang oleh Tuhan. Dan ketika kita berani loncat, saudara. Siapa yang perlu kita? Tuhan. Iman kita disambut oleh cinta kasih Tuhan. Saudara gak akan dapat ini sama dunia. Saudara loncat, serahkan hidup kepada dunia. Dunia akan terus paksa, akan terus tekan, akan terus tuntut saudara untuk dieksploitasi terus. Dosa mengeksploitasi terus manusia, sehingga manusia tidak bisa lepas dari dosa. Tapi Tuhan tidak. Tuhan katakan, mari loncat padaku, dan aku akan memberikan kasihku. Aku akan peluk kau dengan kasih sayang. Aku akan menjaga hidupmu. Aku akan memelihara hidupmu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita sudah paham, kita punya pengertian seperti ini, maka hidup kita akan dijalani dengan cinta kasih kepada Tuhan. Karena apa? Kita tahu Tuhan yang pegang hidup kita. Maka itu saudara sekalian, mari kembali kepada Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, yang sudah mendengarkan khotbah ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh komitmen serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan ketekunan kita, dengan pekerjaan kita, dengan kehidupan kita. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Meski perlahan, meski ada pencobaan dan lain sebagainya. Tapi saudara, kita akan semakin mencintai Tuhan. Karena hidup kita pun akan semakin berlimpah dipeluk oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk undangan yang begitu indah. Engkau sendiri yang menarik kami untuk masuk ke dalam pelukan-Mu. Engkau sendiri yang menarik kami untuk hidup di dalam cinta dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang begitu luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Ajarlah kami bertekun di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami mencintai Tuhan dan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami demi menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami meresepsi seluruh hidup kami, diresepsi dengan benar, karena Roh Kudus bekerja memberikan kelimpahan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mampukan kami mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.